Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Zainab Ongkujainah SAMA, pengampu mata kuliah Hukum Tindak Pidana Khusus. Untuk pertemuan keempat ini, kita akan membahas tentang tindak pidana korupsi. Baik, sebelum saya memulai materi tentang tindak pidana korupsi, saya akan sedikit mengulas pertemuan kita minggu lalu tentang tindak pidana narkotika, di mana tindak pidana narkotika ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 2009 tentang narkotika. Kemudian jenis sanksi yang terdapat di dalam undang-undang ini yaitu sanksi tunggal, alternatif, kumulatif, dan kombinasi. Kemudian lembaga penegak hukum yang ada di dalam Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika ini adalah Badan Narkotika Nasional. Kemudian dampak dari penyalahgunaan narkotika itu sendiri adalah berdampak pada depresan, kemudian stimulan, dan yang ketiga halusinogen. Baik, kita masuk pada materi kita minggu ini, yaitu tentang tindak pidana korupsi. Hari ini kita akan membahas tentang definisi dan dasar hukum tindak pidana korupsi, kemudian hukum pidana material dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kemudian hukum pidana formil dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan yang terakhir kita bahas tentang lembaga penegakan hukum tindak pidana korupsi. Kita masuk dalam pengertian atau definisi dari tindak pidana korupsi. Korupsi berasal dari kata corruption atau corruptus dalam bahasa Inggris, corruption, dan bahasa Belanda, corruptie. Di Indonesia disebut dengan korupsi, yaitu kebusukan, keburukan, ketidakjujuran dapat disuap. Ini diatur di dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06 tahun 1957. Kemudian diperbarui lagi atau diatur lagi di dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 24 tahun 60. Kemudian dibentuk undang-undang baru lagi, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971, kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960 menyatakan bahwa tindakan seseorang yang dengan atau melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara ataupun daerah ataupun badan hukum lain yang mempergunakan modal atau kelonggaran dari negara-negara atau masyarakat. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Kemudian istilah baru Undang-Undang Nomor 2 tahun 2001 mengatur tentang beberapa hal yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, yaitu gratifikasi, kemudian lembaga KPK, sistem pembuktian terbalik, kemudian pencantuman ketentuan peralihan, dan pelakunya adalah pegawai negeri. Hukum pidana material dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam pola perumusan ada 2, murni dan tidak murni. Dalam pola perumusan murni, yaitu perumusan atau merumuskan sendiri tindak pidana korupsi yang bersifat umum atau luas, kemudian merumuskan sendiri tindak pidana korupsi yang merupakan perbuatan penyalahgunaan jabatan atau kewenangan.
Sedangkan tindak pidana murni yaitu perbuatan tindak pidana korupsi berupa penyebutan dan atau penarikan pasal-pasal pada KUHP. Kemudian ruang lingkup hukum pidana material dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu di dalam ketentuan tindak pidana murni korupsi pada bab 2 pasal 2 sampai dengan pasal 20. Kemudian tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi yaitu bab 3 pasal 21 sampai dengan pasal 24. Unsur-unsur tindak pidana dalam hukum pidana material Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang pertama setiap orang, kemudian yang kedua secara melawan hukum, yang ketiga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan yang terakhir yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Baik, sebelum saya masuk pada materi sanksi pidana, apakah kalian memahami apa yang sudah saya sampaikan? Baik, kalau sudah paham, kita lanjut tentang sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Korupsi. Yang pertama pada pidana pokok pasal 2, 3, 5 sampai dengan 14, penjatuhan pidana menganut sistem minimal khusus dan maksimal khusus. Kemudian pidana tambahan terdapat di dalam pasal 18, sedangkan perampasan barang pihak ketiga ini yaitu tentang perampasan berbagai barang pihak ketiga atau bukan milik atau kepunyaan atau terpidana dapat dijatuhkan. Baik, selanjutnya pidana formil ada 3, yaitu dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Tindakan selama penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan ini antara lain 1. Rahasia bank dapat dibuka. Kemudian 2. Pemblokiran rekening tersangka atau terdakwa. Yang ketiga, memeriksa dan menyita barang kiriman. Yang keempat, larangan menyebutkan identitas pelapor. Yang kelima, pengalihan perkara pidana menjadi perkara perdata. Yang keenam, sistem pembuktian terbalik. Dan yang terakhir adalah peradilan in absentia. Lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi yaitu Polri dan lembaga kejaksaan. Nah, dalam hal ini penyidik terhadap tindak pidana korupsi merupakan wewenang kepolisian. Hanya untuk tindak pidana korupsi yang sulit membuktikannya baru dapat dibentuk tim gabungan, yaitu terdiri dari penyidik Polri dan penyidik kejaksaan di bawah koordinasi Jaksa Agung. Kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang kita sering sebut KPK ini diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Sehingga KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari kekuasaan manapun atau pengaruh dari pihak-pihak manapun. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bertugas antara lain 1. Berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi atau melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Baik, dalam Komisi Pemberantasan Korupsi, pedoman dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya harus memenuhi azas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas KPK. Dari apa yang saya sampaikan terhadap gambaran secara umum tentang tindak pidana korupsi, apakah kalian sudah memahami? Jika kalian kurang memahami, silahkan kirimkan pertanyaan melalui media email atau media lainnya. Nanti akan segera saya respon dan saya akan jawab sesuai dengan pertanyaan kalian. Bahwa definisi tindak pidana korupsi adalah kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dan dapat disuap.
kemudian dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian hukum pidana material dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi meliputi pola perumusan ruang lingkup, unsur-unsur tindak pidana korupsi, dan sanksi pidana. Kemudian hukum pidana formil dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi antara lain penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, dan yang terakhir lembaga penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu polisi, kejaksaan, dan KPK. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.